Shalom Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Boleh dong sekali lagi lambaikan tangannya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom juga untuk teman-teman yang ibadah di rumah. Mari Bapak Ibu semua saya undang. Sebelum selama 90 menit ke depan kita mau satukan hati kita mau satukan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari selama 90 menit ke depan kita mau memberikan ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Saya undang untuk semua jemaat tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu, atas segala penyertaan Tuhan, atas segala perlindungan Tuhan pada sepanjang hari ini, 1 minggu belakang ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh ucap syukur kami ada sampai hari ini semua karena Tuhan, semua karena berkat kemurahan-Mu Bapa. Tuhan ampuni setiap pelanggaran kami, setiap kesalahan kami dalam perkataan, perbuatan, tingkah kami yang gak berkenan di mata Tuhan. Kami mohon ampun, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Perkenankan setiap ibadah kami, setiap penyembahan kami ini, doa-doa kami ini boleh berkenan di mata Tuhan. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan. Tuhan percepat langkah mereka, agar mereka boleh sampai ke tempat ini dengan selamat, bersatu hati, memuji melakukan nama Tuhan di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mulai ibadah pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian, biar pujian ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, menjadi iman bagi kita semua. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru, Tuhan gak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia selalu janji menyertai kita, Dia selalu janji memberikan kekuatan bagi setiap orang yang datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita naikkan pujian ini bareng-bareng. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan Tuhan tak pernah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji Jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Sama-sama katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, men. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
Tuhan di setiap musim hidup kami Bapa. Haleluya. Kita naikkan pujian yang lebih sungguh lagi dalam Tuhan. Katakan, oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan, Tuhan ada saat hati menyapa. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali katakan mukjizat Tuhan, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita sembah Tuhan kita. Kita sembah Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang setia, Tuhan kita yang gak pernah tinggal, Tuhan kita yang gak pernah janji langit selalu biru, tapi janji selalu menyertai. Kita sembah Dia. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami bangga punya Tuhan Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan. And I worship you, Jesus. Ini anak-anakmu Bapa, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati, dengan sukacita Bapa. Kami datang apa adanya di hadapan Tuhan. Kami mau belajar sembah Engkau. Kami mau belajar tetap percaya. Kami mau belajar tetap setia. 'Cause you can do all things, Jesus. You can do all things. 'Cause you never lost a battle, Jesus. 'Cause you never lost. Kau gak pernah kalah dalam pertandingan kami, Bapak. Kau telah memenangkannya. Haleluya. You can do all things, Jesus. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima saya naikkan pujian ini. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan
Amin Tuhan. Buat cintamu yang tanpa batas, Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima. Kita naikkan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Amin Tuhan. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Katakan kau berikan hidupmu, kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Sebentar kami akan bersorak-sorai melompat memuji nama Tuhan lebih lagi tempat ini. Yang siap memuji melakukan nama Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan terbaik dong buat kita. Shalom Bapak Ibu semuanya. Boleh lambaikan tangannya sekali. Shalom Bapak Ibu semuanya. Boleh dong sapa kanan kirinya bilang Tuhan Yesus baik. Kita naikkan satu pujian, sebab Dia baik, kasih setianya sampai selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya dengan ucapan syukur, dalam peladarannya dengan sukacita. Sama-sama kita katakan, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia
Boleh. Sama-sama kita katakan Allah, Allah. Yesus namanya menyembuhkan. Katakan menyucikan. Menyucikan. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi terapi sebab Dia hidup. Kalau kita katakan anak-anak, anak-anak. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan. Sama-sama lambaikan tangannya buat Tuhan kita. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Sebab Dia hidup luar biasa. Pada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan dengan yakin. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lebih sungguh lagi. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Jangan dikatakan karena ku tahu. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tuhan kita. Choir, lebih semangat choir. Tuhan kita udah Tuhan yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus berkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Yang melayani boleh silakan maju ke depan. Shalom saudara-saudari dalam Tuhan. Sebelum doa persembahan, mereka yang belum mendapatkan amplop persembahan supaya bisa kita layani. Baik, kalau tidak ada, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami boleh datang di hadapan-Mu, boleh memuji, menyembah-Mu dalam pujian penyembahan kami. Sungguh berkenan kepadamu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan untuk berkat jasmani, rohani, dan materi di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau memberikan persembahan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan ajarilah setiap tangan-tangan yang belum sempat memberi, supaya minggu depan mereka boleh memberi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga setiap pengelola keuangan ini. Tuhan berkati, berikan hikmat marifat daripadamu, sehingga keuangan ini boleh dipakai maksimal untuk pekerjaanmu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sambil menyalakan persembahan, kita nyanyikan satu pujian, Jesus Love Me. Sama-sama katakan, Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Terima kasih untuk bersama Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menyaksikan Bethlehem Flash News. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya Hari Minggu 25 September 2022. Ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi, ibadah ketiga pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Muda Yanti Manulang. Dan ibadah kita yang keempat pukul 5 sore, firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Eris Winata. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Ruth Sijabat. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah, kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Rainforest yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama di dalam Kristus. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth New Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore. Mari pria Bethlehem bergabung bersama kami dalam ibadah kombat yang diadakan secara onsite di gereja pada hari Jumat pukul 7.30 malam. Jadilah pria hebat, berkarakter, dan berintegritas di dalam Tuhan. Shalom.
Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, penantalayan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Selanjutnya kami sampaikan info Komsel Gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah Komsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Komsel Dewasa Muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam di gereja. Berikut info persepuluhan GBI Bethlehem Delporis. Bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang memberi persepuluhan via transfer, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Pengumuman yang terakhir bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini, boleh lambaikan tangannya. Ada yang baru pertama kali? Oke, tidak ada. Mari saya undang semua jemaat bagi berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita bersatu untuk Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Tuhan berkati Bapak. Berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid yang ingin mendengarkan. Dan gak hanya sekedar mendengarkan saja, tapi kami ingin belajar untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami Bapak. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi firman-Mu. Tuhan berkati bibir mulut hamba-Mu. Apapun yang dia sampaikan pada hari ini, itu sesuai dengan isi hatinya Tuhan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Tentang satu pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan
Haleluya. Pujian kami adalah pengakuan iman kami bahwa kami punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang kekal, punya Tuhan yang hidup, dan punya Tuhan yang berkuasa. Sehingga hidup kami pun, kami tidak perlu takut akan hari esok, karena Engkau hidup, Kau bisa menolong kami. Kami tidak perlu khawatir tentang masa depan kami, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, bisa mengerjakan apa saja Tuhan yang Kau pandang baik bagi umat-umat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Di tengah siang yang indah ini, kami percaya kami ada ke rumah, bukan sekedar, tapi kami tahu Tuhan itu baik kepada kami. Sebab itu nyatakanlah isi hatimu, setidak-tidaknya membuat kami lebih mengerti tentang rencanamu dalam kehidupan kami, supaya kami makin bersungguh-sungguh. Dalam namamu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin, 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 amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Shalom. Sekali lagi saya menyapa yang masih live streaming. Saudara-saudara tetap semangat, karena lain satu dan lain hal kita tidak bisa bergabung. Tapi saya percaya Tuhan memberkati saudara-saudara yang live streaming ya. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, bulan ini tema kita tentang masih semakin dibanting semakin melenting ya. Tetapi itu sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak membuat kita rebah, tidak membuat kita kalah, tidak membuat kita lemah, justru membuat kita semakin naik. Ini hujan atau apa? Oke, berkat. Oke. Ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, silakan slide khotbah saya ditampilkan. Nah, hari ini saya bicara tentang satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Saudara-saudara, kisah perjalanan Yusuf tak dapat dilepaskan dari satu peristiwa yang namanya sumur penderitaan. Kenapa saudara-saudara? Sumur penderitaan adalah awal dia mulai menderita, sampai akhirnya Yusuf itu bisa menuju ke satu tempat yang di sana sangat teramat mewah, namanya istana. Siapa yang pernah ke istana? Oke. Lewat istana? Oke. Ya kan lewat doang kan ya ke istana. Tahu dong gambarannya bagaimana istana ya. Tapi sebelum kita bicara ini, mari kita buka satu ayat Alkitab jadi perenungan kita sama-sama. Saudara-saudara, Kejadian pasal 37 ayat 6 sampai 11. Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab, buka Alkitabmu. Saudara-saudara bawa handphone, buka Alkitabmu. Saudara-saudara yang tidak bawa dua-dua, lihatlah di monitor, baca Alkitab. Ya, jadi semuanya harus serba Alkitab, saudara-saudara. Ya, yang bawa Alkitab buka Alkitabnya, yang bawa handphone buka Alkitabnya, yang tidak bawa dua-dua, bacalah Alkitab yang ada di depan. Karena saudara-saudara, hari ini kita ada di rumah Tuhan, bacaan kita bukan yang lain, tapi bacaannya harus apa? Alkitab. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita belajar tentang hal ini, supaya kita bisa mengerti dan memahaminya. Yuk kita baca sama-sama saudara, Kejadian pasal 37 ayat 6 sampai 11. 2, 3 mulai. Karena iya. Tanpa kita sedang berada mengikat berkas-berkas gandum, lalu kita berkasku dan kita berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengiringi dan sujud menyembah kepada berkas begitu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Oke, terus? Lalu dia memikirkan ulang mimpi yang lain, yang menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Oke. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke mana? Maka ingatlah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Oke, Bapak Ibu Saudara, sudah kita baca tentang nats ini. Sebenarnya ini adalah permulaan atau alangkah awal Tuhan menetapkan Yusuf akan menjadi orang hebat di kemudian.
dimulai dari sebuah mimpi. Dengan kata lain, Yusuf itu punya karunia apa? Karunia mimpi. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita banyak-banyak tidur lalu mimpi terus gitu ya. Bukan juga. Ini ada satu hal yang khusus yang dimiliki oleh Yusuf. Dia satu kali bermimpi, saudara-saudara. Ketika mereka di ladang mengikat gandum, saudara-saudara, berkasnya Yusuf itu berdiri tegak, lalu berkas yang lain itu sujud menyembah ke tanah. Ini adalah gambaran bahwa Yusuf dan saudara-saudaranya itu, saudara-saudaranya Yusuf pada akhirnya nanti akan memberikan hormat kepada Yusuf. Itu dipandang tidak baik oleh orang-orang saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya bukan memandang tidak baik, tetapi ada hal yang membuat hati saudaranya tidak enak. Emang kira-kira siapa sih lu? Gitu kira-kira kan bahasanya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah dia menyampaikan tentang mimpinya itu, dia bercerita lagi mimpi yang berbeda. Ada bulan dan matahari sujud menyembah. Bulan dan matahari adalah saudara-saudara gambaran tentang ayah dan ibu. Bagaimana seorang orang tua yang melahirkan anak, mendidik anak, membesarkan anak, harus sujud hormat kepada anaknya. Ada yang benar itu menurut kita, yang benar mana saudara? Anak hormat pada orang tua supaya dapat apa? Kangtau. Betul? Kalau nggak hormat sama orang tua nggak dapat kangtau. Nggak percaya? Tanyalah si Akam sama si Atau, ya, saudara-saudara. Jadi mimpi ini adalah awal mula rencana Tuhan pada Yusuf, sampai akhirnya nanti dia akan terbukti terwujud pada berdiri di istana. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, perjalanan rencana Tuhan tidak seindah seperti yang kita pikirkan. Kalau Tuhan sudah menetapkan kita seolah-olah semuanya mulus sampai ke sana. Tidak juga. Ada proses yang harus dilewatin oleh Yusuf. Bapak Ibu Saudara, dari tema yang saya berikan hari ini, dari sumur penderitaan. Kalau di dalam sumur Yusuf ada berapa lama? Ada yang tahu? Ini nggak suka baca Alkitab. Kalau diceritakan saudara-saudara, saya coba cari tahu pelajarannya. Saya sependapat dengan orang yang berkata bahwa Yusuf dalam sumur itu ada selama 1 pekan, 1 minggu dia di dalam sumur. Berarti saudara-saudara, penderitaan yang dialami di Yusuf di dalam sumur itu lamanya 1 minggu. Jadi kalau 1 minggu di dalam sumur, saudara-saudara, dia menderita. Jangan berpikir di sana sumur itu banyak airnya, saudara-saudara. Sumur di sana pun banyak yang ditutup karena apa, saudara-saudara, kering. Tetapi maksud saya adalah ketika dia dibuang ke dalam sumur, dan di dalam sumur itu dia mulai mengalami penderitaan. Sebelum menuju istana, penderitaan sudah mulai. Kira-kira orang kalau manusia bilang begini, "Hei Pak Nabi Tupolo, nanti kamu akan jadi orang terkenal." Habis ngomong begitu, saudara-saudara, dia dengar berita yang sukacita. Habis ngomong gitu, ada masalah sama dia. Barusan saya mendengar berita saya akan jadi orang terkenal, kok ada masalah begitu. Lalu dia bilang, apa benar begini? Apa benar, apa karena saya sampaikan tadi mimpi saya kepada saudara-saudara saya? Tetapi mari kita mau belajar bagaimana perjalanan dari sumur penderitaan sampai menuju istana. Itu yang mau kita belajarin bersama-sama dari tokoh yang bernama Yusuf. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam setiap keadaan apapun yang perlu kita miliki, yang perlu kita lakukan, yang perlu sikap kita keluarkan adalah kesabaran. Maka pada bagian pertama, sebelum Yusuf sampai ke istana, saya mau mengajarkan bersabarlah. Pasti ada jalan keluar dalam setiap masalah. Amin. Cukup sabar Yusuf 1 minggu dalam sumur, cukup. Walaupun saudara-saudara nanti jalan keluarnya sepertinya nggak enak. Kenapa nggak enak, Pak?
Karena Yusuf bukan dilepaskan, tetapi Yusuf malah diperjualbelikan. Itu. Tapi jalan keluarnya, saudara-saudara. Jalan keluar dia dari apa? Dari sumur penderitaan. Saudara, bersabar. Satu istilah yang saya kutip adalah sama dengan long suffering, penderitaan yang panjang. Karena bersabar itu, saudara-saudara, banyak orang yang tidak suka. Setuju? Aku punya anak perempuan. Sudah beberapa kali aku ajarin dia bawa mobil. Tapi aku bilang begini, bawa mobil nanti. Tunggu 17, tunggu punya KTP, tunggu punya SIM, baru boleh bawa mobil. Aku ajarin di komplek belajar, belok kiri, belok kanan, ya, jalan pelan. Kalau di tikungan itu nggak boleh berhenti, jalan pelan-pelan, tapi tetap jalan. Itu rem harus diperhatikan. Kalau mau belok ke kanan, jangan kanan semua, itu kan jalur orang. Saya ajarin, saudara. Ketika dia bisa melakukan itu, saudara-saudara, saya cuma bilang, sabar, tunggu. Tunggu punya apa, saudara? Tunggu punya KTP dan bikin SIM. Artinya, sekarang umurnya baru 16, dia harus nunggu berapa lama? Kalau kita tanya anak sekarang, lama nggak nunggu segitu? Orang nunggu mamanya pulang bawa handphone aja dia udah gelisah, geli susah, saudara-saudara. Mamanya janji nanti malam ya, mama bawa martabak, dia nggak tidur, saudara, nungguin gitu. Tepuk kiri, tepuk tangan, karena ada nyamuk, kapan mama gue pulang? Rasa sabar itu, saudara-saudara, perlu kita bangun. Kenapa? Karena sabar itu adalah satu modal bagi kita untuk bisa melihat apa yang Tuhan persiapkan bagi kita. Maka kepada Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sedang ada di dalam sumur penderitaan, apapun bentuk penderitaannya, kunci utama yang paling itu adalah engkau bersabar. Supaya kita dapat melihat karya Tuhan. Amin. Jangan putus asa. Baru nikah. Ya, namanya pernikahan. Manusia tidak sempurna, dengan manusia tidak sempurna, nikah pastilah tidak sempurna. Maka saudara-saudara, baru setelah nikah akhirnya muncul satu pernyataan, ribut. Lagunya bukan "Ku mau cinta Yesus", lagunya bukan "Aku makan ingat kamu, aku tidur ingat kamu". Lagunya berbeda. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Itu kan aku. Itu ungkapan bahwa orang itu tidak bersabar. Jadi kesabaran itu, saudara-saudara, ternyata sebuah modal yang dimiliki oleh Yusuf untuk bisa dia sampai ke istana, walaupun nanti jalan keluarnya bukan sesuatu yang dia harapkan. Jalan keluar yang diharapkan manusia adalah bebas dari segala sesuatu. Ternyata Yusuf punya jalan keluar. Jalan keluarnya ada. Gimana jalan keluarnya, Bapak Ibu Saudara? Ada seorang saudagar, pedagang, dijuallah Yusuf sama saudara-saudaranya. Artinya, saudara-saudara, lepas dari satu persoalan masuk ke persoalan baru. Betul? Ini artinya persoalan ini baru saja selesai dilewatin, sudah nambah satu persoalan lagi. Belum lagi satu selesai, sudah nambah persoalan lagi. Bukankah 2 minggu yang lalu saya bilang bahwa orang-orang yang melaporkan pada Ayub belum selesai ngomong, sudah datang, belum selesai ngomong, sudah datang orang lain lagi menyampaikan berita. Rasanya kayaknya nggak habis-habis tuh berita. Dijuallah Yusuf sama saudagar. Penderitaan yang kedua muncul. Orang kalau di sana, budak itu nggak punya pilihan, nggak punya kuasa, nggak punya hak. Jadi mau dijual berapapun namanya budak, dia harus rela. Maka saudara-saudara yang gak kasih dalam Tuhan, ketika dia dijual kepada saudagar dan dibawalah itu ke daerah di mana nanti akhirnya dibeli sama Potifar, itu juga proses yang baru bagi dia. Karena itu mari kita mau bersabar.
Sebab sabar itu adalah kunci daripada kesuksesan orang-orang yang akhirnya sampai kepada puncak prestasi, sampai kepada puncak yang diharapkan, sampai kepada yang saya sebut dari tema ini, ke istana. Semua orang rindu istana, tapi belum tentu orang mau ngikutin jalan sampai ke istana sana. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersabar, saya percaya itu akan membuat kita kuat dalam sebuah persoalan. Siapa yang mau suka jeruk? Nggak ada. Orang gambar. Kelihatan saudara-saudara ini ya. Saudara-saudara ya. Oke. Kesabaran itu adalah pohon yang pahit. Artinya apa saudara-saudara? Pohon itu sangat mengalami proses. Panas, hujan, apa semua saudara-saudara dia mengalami. Tetapi ketika dia menghasilkan buah yang manis, itulah upah dari sebuah kesabaran. Artinya apa? Bertahanlah ketika kita ada persoalan sampai akhirnya kita memperoleh buah yang manis. Betul? Kalau buah yang manis enak nggak? Enak. Saya nggak bosan-bosan ngucapin terima kasih buat suatu saya sekeluarga COVID, saudara ngirim buah manis-manis. Itu buah sampai hari ini belum habis. Kita udah 3 minggu yang lalu sembuh, buahnya belum habis. Tiap pagi istri saya jus buah 4 macam gitu loh, entah 3 macam, entah 3 jenis, pokoknya kita makan buah saudara. Manis saudara. Kenapa? Yang pertama pemberian jemaat, yang kedua gratis. Jadi manis kalau dimakan. Nah, sesuatu yang manis Bapak Ibu Saudara-saudara adalah hasil yang kita peroleh dengan kesabaran. Di tempat parkiran mobil kita, kompleks itu, ada satu pohon yang nggak pernah berhenti berbuah. Perhatikan. Saya sudah tinggal di komplek itu, yang rumah depan sini, ke depan sini, saudara-saudara, 2009 ini berarti 13 tahun. Sudah 13 tahun saya di situ, tidak pernah pohon itu tidak berbuah. Selalu berbuah. Itu pohon mangga. Saking seringnya berbuah dan nggak pernah berhenti, saudara-saudara. Maka beberapa mobil jadi korban. Salah satu mobil Pios, kita pernah korban jatuhin mangga jatuh, pecah kaca depan. Lumayan itu saudara-saudara. Untung ya mobil asuransi ya gitu. Kadang-kadang saya mau keluarin mobil, saya lihat akhirnya kita pasang jaring kan. Saya lihat jaring di atas ada mangga yang jatuh, kita ambil, udah matang, belum dimakan itu. 2 hari ditaruh di rumah, manisnya luar biasa. Kesabaranmu akan membuat engkau menikmati buah-buah yang manis daripada kesabaran. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya punya teman dalam pelayanan. Orang yang paling menurut saya anytime, banyak waktu, ya enggak banyak alasan gitu. Ketika saya mengajak pelayanan apapun, oke, already lah. Artinya waktunya ada saja. Saya sebagai seorang pendeta sering mendoakan. Dan 2 kali saya berdoa berkat yang berbeda. Satu kali waktu mereka pertama membuka usaha. Sewa ruko, buka usaha. Puji Tuhan saudara-saudara. Saya doa berkat. Salah satu doa berkat saya adalah doa bangsa-bangsa. Berkat bangsa-bangsa. Puji Tuhan, setelah saya doa itu 2 tahun tutup ruko. Saya harus berkata puji Tuhan, saudara-saudara. COVID memberikan pelajaran kepada semua manusia, termasuk pelajaran kesabaran. Tidak ada, mau bereaksi apapun orang tidak bisa. Mau keluar juga orang takut, mau lakukan ini takut. COVID memberikan pelajaran 2 tahun. Di dalam COVID, saudara-saudara, 2 kali doa berkat saya yang kedua, dia datang ke kantor. Di kantor saya ada sofa putih. Itu sofa putih pun sofa putihnya dari dia gitu lah. Jadi dia duduk di situ bersama suami istri. Di situ saya berdoa berkat.
buat bangsa-bangsa. Doa berkat bangsa-bangsa. 2 kali saya berdoa, saudara-saudara. Bagi saya, bukan doa berkatnya itu yang terpenting. Itu juga memang penting. Tetapi yang terpenting adalah kesabaran orang ini untuk menunggu doa berkat bangsa-bangsa itu datang kepada dia. Amin. Lama nggak nunggunya? Lama. Menunggu itu pekerjaan yang membosankan dan semua orang akan berkata lama menunggu. Minggu lalu, berkat bangsa-bangsa itu sudah menjadi nyata bagi hidup. Tidak lama lagi akan menyusul lagi. Tidak lama lagi akan menyusul. Saya tidak bilang saudara-saudara itu karena doa saya. Tetapi ketika saya menaikkan doa itu bagi orang itu, satu kali, akhirnya 2 tahun ditutup COVID lah. Dan tahun ini saudara-saudara saya tetap berdoa supaya berkat bangsa-bangsa itu menjadi bagian. Kenapa saudara-saudara? Karena ini adalah teman dalam pelayanan. Bukan karena teman begitu. Artinya ketika saya minta pelayanan, oke bagi mereka. Ada waktunya, ada kesempatannya, ada hatinya di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang sabar menanti apa yang dijanjikan Tuhan, pada akhirnya kemanisan akan ada pada hidupnya. Betul? Maka saudara yang belum bertemu jodoh, nggak usah takut. Ya udahlah besok aja, besok. Nikah itu bukan cukup untuk sehari. Kita perlu sesuatu. Nah, saya pernah ajarin pada anak-anak youth. Om, kalau pacaran putus boleh nggak? Boleh. Tapi jangan you kayak piala bergilir. Habis sama si A, pindah ke si B, pindah ke si C, pindah ke si D, lulu lagi gitu. Itu mah nggak. Boleh. Kalau nggak cocok, putus aja pacaran. Justru kalau kamu pacaran, nanti udah putus gini, kamu makin banyak kenal orang. Oh, karakternya wanita begini. Oh, pria itu ternyata karakternya begini. Karena Tuhan menciptakan pria dan wanita loh. Nggak ada laki-laki dan pria, nggak ada. Nggak ada diciptakan laki-laki dan pria loh. Diciptakan laki-laki dan wanita. Pria dan wanita, saudara-saudara. Jadi kenal banyak karakter. Semakin kita Bapak Ibu Saudara, tunggu saja kemanisan itu datang menghampiri. Yang terpenting dalam hal ini, jangan engkau lemah, jangan engkau putus asa. Karena ketika engkau lemah dan putus asa, engkau nggak akan melihat yang manis itu. Tapi ketika engkau kuat dan bertahan dan bersabar dalam sebuah penderitaan, maka engkau akan menikmati buah yang manis itu. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana Yusuf bisa sampai ke istana, saudara-saudara, sementara cerita awalnya dia ada dibuang dalam sebuah sumur. Di dalam sumur itu dia menderita selama 1 minggu, diangkat, dijual kepada pedagang. Bagaimana dia mungkin sampai ke sana? Seorang budak tidak akan mungkin naik ke istana. Seorang tidak terpandang tidak akan mungkin dapat kehormatan. Seorang yang hina tidak akan mungkin jadi pemimpin di istana. Tapi itu cerita nyata. Langkah yang kedua dilakukan, hiduplah dalam penyertaan Tuhan. Ada 2 tanda yang paling umum kalau Tuhan menyertai kehidupanmu dan kehidupanku. Yang pertama, saudara-saudara, tanda yang paling jelas dilihat pada Yusuf adalah begini. Kejadian 39 ayat 2 dan 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang apa? Selalu berhasil dalam pekerjaan. Oke, garis bawahin berhasil dalam pekerjaan. Siapa yang mau gagal dalam pekerjaan? Tidak ada. Bikin kue bolu gagal? Tidak ada. Saudara-saudara. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Artinya gini, penyertaan Tuhan membuat dia berhasil dan orang Mesir itu mempersilahkan dia tinggal jadi pembantu di rumahnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepadanya Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Apa yang dikerjakannya dibuat apa? Tuhan berhasil. 2 cerita saudara-saudara yang berbeda. Satu ceritanya ada di rumah Potifar, satu ceritanya ada dalam penjara.
Tuh, kalau melihat cerita ini, saudara-saudaranya kalau tahu perjalanan Yusuf, mereka akan tertawa. Yusuf, masa gandummu berdiri tegak, kita disuruh menyembah, lu masuk penjara. Kan begitu. Kok rasa-rasanya kok kamu nggak mungkin lah menggenapin itu, kamu kan gagal, kamu masuk penjara, Yusuf. Tetapi perhatikan, apapun proses yang terjadi dalam hidupmu, tetap tidak menghalangi apa yang Tuhan telah putuskan dalam hidupmu. Sekali Tuhan menetapkan engkau, dan penetapan Tuhan itu akan menjadi kenyataan satu hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Simpel sih kita berpikir. Coba kita berpikir sejenak. Kalau kita nggak berhasil A, nggak berhasil B, nggak berhasil C, nggak berhasil D, nggak berhasil D, pertanyaan kita simpel. Apa pertanyaannya? Nggak ada yang tahu. Jangan-jangan Tuhan nggak sertain kita, gitu aja lah. Karena setiap kali bekerja, saudara-saudara, setiap kali melakukan sesuatu dibuat berhasil sama Tuhan. Keberhasilan kita adalah wujud penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Maka saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berapa hari yang lalu saya kirim renungan. Orang yang rendah hati akan bekerja dengan baik. Apa saja dikerjakannya, tidak perlu dia dihormati atau tidak dihormati. Tetapi ketika dia mengerjakan itu dengan baik dan hasilnya baik, maka namanya pun akan dimuliakan Tuhan. Betul? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ciri yang pertama yang paling gampang kita lihat dalam bentuk penyertaan Tuhan adalah segalanya yang dikerjakannya berhasil. Kenapa orang nggak berhasil? Walaupun banyak alasan-alasan, tapi dalam konteks ini tentang penyertaan Tuhan. Satu, saudara-saudara, kalau orang hidup nggak benar, itu susah untuk berhasil. Ya. Bagian lain daripada cerita tentang penyertaan, kepala penjara tidak mencampur. Jadi ceritanya, saudara-saudara, Yusuf itu ada di rumah Potifar. Ketika ada di rumah Potifar, ada satu godaan yang namanya dosa. Bagian yang kedua, orang yang disertai Tuhan, dia tidak akan berbuat dosa. Kenapa? Karena ada kemampuan. Kenapa? Karena ada roh takut Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus akan berbicara dalam kehidupan. Sehingga ketika si Yusuf ada di rumah Potifar, saudara-saudara bekerja, diberikan kepercayaan dan lain semuanya, itu ada godaan. Godaan yang paling pertama adalah ketika datang dari istrinya Potifar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat cerita ini, betapa Tuhan itu luar biasa. Cerita yang kedua, orang yang disertai Tuhan, dia adalah orang yang takut berbuat dosa. Akibatnya saudara-saudara, dosa tidak ditemukan, maka fitnah lah yang dimunculkan. Ketika fitnah dimunculkan, akibatnya siapa? Yusuf pun dipenjara. Berapa tahun? 2 tahun. Dipenjara lama. Mungkin kalau saudara-saudaranya tahu Yusuf dipenjara, dia akan ketawa. Yusuf, tadi kandungmu, berkasmu berdiri, semua kami menyembah, bulan bintang menyembah, tapi kenapa kamu ada dalam penjara? Saya mau bilang, tetaplah hidup dalam penyertaan Tuhan. Hidup kita harus sinergi dengan keinginan Tuhan. Mungkin kita belum melihat hal itu sampai kepada kita. Kita belum mengalami sampai kepada kita. Tetapi percaya, kalau saudara-saudara disertai Tuhan, lihat 2 hal ini. 1, keberhasilan demi keberhasilan akan mewarnai kehidupan. Maka adalah lebih baik bagimu, walaupun kau sampai ke kantor, ke tempat bekerjamu, tempat usahamu, pas-pasan waktunya, mepet atau masih selisih 1 menit, dibandingkan engkau sampai di kantor setengah jam sebelumnya, tapi tanpa disertai doa, semuanya akan bisa. Itu sebabnya sebelum engkau meninggalkan rumahmu, sebelum engkau buka usahamu, mari libatkan Tuhan untuk memberkatinya.
supaya penyertaan Tuhan nyata bagi kita. Karena kita tahu penyertaan Tuhan akan membawa kita pada keberhasilan demi keberhasilan. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, tanda Tuhan menyertai kita adalah kita akan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, salah satu cirinya dia akan takut berbuat dosa. Di mana-mana banyak godaan, betul? Nggak usah di mana-mana, di gereja juga banyak godaan. Maka datang ke gereja itu cuma satu tujuan, mau ngapain? Beribadah. Nggak usah mau lihat si Amoy, nggak usah mau lihat siapa, si Ucok, nggak usah mau lihat siapa. Saya mau beribadah. Nanti lama-lama Tuhan kasih kok kalau masalah jodoh, mah gampang. Kan Pak Pendeta cari jodoh harus di gereja dong, harus dilihat, betul. Tapi bukan itu tujuanmu. Nanti bisa aja caranya Tuhan ketemu, mengaturnya, ya. Jadi tujuan kita kemari adalah saudara-saudara untuk beribadah. Maka ciri yang kedua, orang yang disertai Tuhan takutnya adalah takut berbuat dosa. Ayo, selalu lo berkata jujur. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Semuanya itu selebihnya dari sejarah. Bapak Ibu Saudara, kemungkinan kita untuk berbuat dosa itu besar dimanapun kalau kita nggak disertai Tuhan. Tapi dengan disertai Tuhan, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ketika mata kita mulai miring gitu, tapi kita belajar dari burung Raja Wali. Burung Raja Wali lihat dikit, oh balik lagi, dia fokus tetap ke depan. Walaupun di sebelah kirinya ada cewek cantik, oh dia fokus, di rumah ada istri gitu, saudara-saudara. Itu burung Raja Wali. Kita belajar untuk tidak apa? Untuk tidak berbuat dosa. Tanda yang kedua, Tuhan menyertaimu, engkau tidak berbuat dosa. Hidupmu akan makin baik. Oke? Yang terakhir, saudara-saudara, kalau kita baca tadi firman pada awalnya, Yusuf bermimpi, dengarkanlah mimpiku kepada saudara-saudaranya. Semua berkas itu sujud menyembah, berkasku tegak berdiri. Itu adalah satu mimpi. Satu hari nanti Yusuf akan dihormati saudara-saudaranya. Yang kedua, saudara-saudara, bulan dan matahari juga sujud menyembah padanya. Ini adalah sebuah gambaran. Tapi saya mau bilang, ingat, sekali Tuhan menetapkan hidup kita menjadi A, walaupun perjalanannya berliku-liku dan seperti yang tidak kita mungkin pikirkan, tapi satu hari kita akan nanti sampai kepada puncak yang namanya istana. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Kejadian pasal 40 ayat 37 sampai 43. Mana? Coba bisa keluarkan Kejadian 40 ayat 37 sampai 43. Kejadian pasal 40 ayat 37. Terbalik itu kali ya. Coba. Ya sudah, apa-apa. Keluarkan Kejadian 40 dah. Saya salah tulis. Kejadian 40. Oke, silakan. Kejadian 40. Oh enggak. Kejadian 40 enggak ada? Ada. Iya, Kejadian 40 dulu. Oke. Orang Kejadian sampai 50 kok. Oke. Kejadian 4. Oke ya, sebentar, sorry. Ini ada sedikit, setahu saya sih ada ya. Kejadian 40. Sebentar ya. Kejadian 40 sampai 23 kan? 23 ya. Oke, coba ayat Kejadian 40 ayat 20 dulu. Oke, Kejadian 20 ayat 20. Oke. Nih, jadi gini, ceritanya lagi Firaun lagi ulang tahun. Gini. Dan terjadilah pada hari ketiga hari kelahiran Firaun. Hari kelahiran itu hari apa itu? Ulang tahun, betul? Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggalkan kepala juru minum dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Ayat 21, saudara-saudara. Oke, ini arti mimpinya Yusuf ya. Oke, nanti kita perbaiki. Tetapi artinya begini,
Ketika dia sampai di penjara, selama 2 tahun dia di penjara, saudara-saudara, dia dapat kesempatan untuk mengartikan mimpi. 2 pemimpi, saudara-saudara, yang satu bawa minum, pada akhirnya kembali, yang satu lagi, saudara-saudara, ayat 22, saudara-saudara, nyampaikan piala itu kepada juru roti itu digantungnya seperti yang ditabirkan kepada Wahyu. Artinya 2 orang yang diartikan mimpinya oleh Yusuf, saudara-saudara, selama dia di penjara, itu memberikan hal yang benar. Sehingga Fir'aun menganggap ini adalah orang yang paling bijak. Maka saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya Fir'aun mengangkat dia menjadi orang nomor 2 di istananya. Saudara-saudara, pada bagian terakhir diberikan dia satu cincin tanda kekuasaan dan dibilang semua rakyatku akan hormat kepada. Saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Oke, kembali ke khotbah saya. Bahwa persoalan-persoalan yang dialami Yusuf, dibuang ke sumur, dijual, sama saudagar, dipitnah, saudara-saudara, sama keluarga Potifar, dimasukkan penjara, saudara-saudara, selama 2 tahun, tidak menghalangi apa yang ditetapkan Tuhan atas hidupnya. Maksud saya begini, ketika Tuhan sudah berjanji kepada hidupmu, apapun yang ada di depanmu, apapun kesusahannya, apapun persoalan, tidak akan menghalangi apa yang ada di depanmu, akan tetap menjadi bagian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan. Karena itu kita harus belajar mengerti tentang rencana Tuhan dalam kehidupan. Ada 2 rencana secara umum tentang rencana Tuhan kepada kita. Rencana Tuhan yang pertama adalah kita diminta jadi saksi. Kalau namanya jadi saksi itu ada 2. Satu, bercerita tentang kebaikan Tuhan. Kedua, menjadi kesaksian hidup. Nah, yang saya tarik adalah menjadi kesaksian hidup. Orang yang menjadi hidupnya menjadi kesaksian tentu bukan orang yang buruk. Orang yang sudah mengalami perubahan dari yang buruk menjadi baik. Orang yang terus-menerus menjadi baik akan menjadi kesaksian hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, satu tindakan lebih nyata daripada 1000 kata-kata manusia yang disampaikan pada kita. Lebih berbahagia orang dan lebih gampang diingat kepada Pak Napitupulu. Kalau Pak Napitupulu habis motong jagal, masak, saudara-saudara panggang, kasih tetangganya. Daripada Pak Napitupulu bilang 1000 kali dia ngomong tapi nggak pernah ngasih jagal, nggak akan pernah lebih baik. Betul? Tindakan nyata itu lebih baik daripada 1000 kata-kata. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa Yusuf sampai ke istana? Selain menjadi saksi, saudara-saudara, yang kedua, Yusuf tidak menyimpan benci kepada saudara-saudara. Kebencian adalah hal yang menghalangi engkau melihat berkat Tuhan yang besar. Tetapi ketika pengampunan kau lepaskan, Tuhan akan memberkati engkau. Saudara-saudaranya yang menyakitkan tadi, yang membuangnya ke sumur, yang menjualnya, saudara-saudara, pada akhirnya kelaparan datang meminta makan, diberkatin sama Yusuf. Diberkatin sama Yusuf. Tetap diberkatin sama Yusuf. Sampai kapan? Sampai dia memberikan berlimpah-limpah atas saudaramu. Orang yang baik, orang yang sudah diberkati Tuhan, orang yang mengerti rencana Tuhan dalam dirinya, pasti ada sesuatu yang sudah berbeda. Tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara, maka menangislah mereka dengan rasa menyesal. Ternyata Yusuf, adikku, masih mengasihi kami. Saudara, kalau engkau sedang dapat pemulihan dan pengampunan, yang biasa membuat engkau menangis adalah menyadari bahwa kesalahan yang kau lakukan ternyata membuat engkau tidak lebih baik daripada orang yang kita anggap salah itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yusuf ada di istana, ada di tempat yang Tuhan muliakan, ada menjadi orang nomor 2 di Mesir, itu bukan karena apa-apa.
Karena pada awalnya Tuhan sudah menetapkan dia, semua gandum akan sujud menyembah, bulan dan bintang akan sujud menyembah. Artinya kemuliaan Tuhan dinyatakan pada Yusuf. Bapak Ibu, perjalanan panjang kehidupanmu sebelum mencapai yang namanya puncak yang akan kita raih. Pesan saya ada 3. 1, tetaplah bersabar meskipun banyak halang rintang di depan. Yang kedua, tetaplah hidup dalam penyertaan Tuhan. Karena kita tidak akan kuat dalam menghadapi napas tanpa penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus punya pengetahuan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan umat-umat yang percaya padanya. Pegang terus janji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Silakan. Pemain musik, silakan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami percaya ada janji Tuhan yang luar biasa bagi kami. Itu sebabnya ketika kami mendengar, kami tahu Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Ajarlah kami untuk hidup dengan semangat. Ajarlah kami hidup untuk optimis. Ajarlah kami untuk punya pengharapan. Karena kami tahu apa yang Tuhan janjikan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berguna bagi kami. Kami tahu Tuhan, Kau luar biasa baik kepada kami. Tidak ada rencanamu yang gagal bagi kami. Lalu menjadi pertanyaan bagi kami, bagaimana kami bisa sampai ke sana? Hanya dengan Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan. Kami tahu, kami tidak kuat dalam kesabaran. Karena banyak kali pengaruh-pengaruh negatif terhadap diri kami. Kami tidak kuat dalam penderitaan. Kami ingin cari jalan-jalan yang cepat. Tapi orang yang bersabar akan berbuahkan kemanisan. Dan kemanisan itu akan kita nikmati sendiri. Dan yang kedua, ingatlah, hidupmu dalam penyertaan Tuhan. Tandanya engkau disertai Tuhan, apa saja yang kau perbuat berhasil. Apa yang kau kerjakan berhasil. Tidak ada sesuatu pun tanpa campur tangan Tuhan. Tapi dengan campur tangan Tuhan, semuanya akan kita bisa. Dan yang ketiga, ingat, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Jangan lupakan ini. Jangan lupakan ini. Sampai kita memahaminya, jangan lupakan ini. Sebab rencana Tuhan itu indah bagi kita. Dengan pujian ini, kita bisa melakukannya. Dengan pujian ini, kita bisa meraihnya. Dengan pujian ini, kita akan sampai seperti yang Tuhan janjikan kepada kita. Terima kasih. Engkau ada bersamaku Tuhan. Terima kasih Lord. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan, sama-sama bersamamu. Bersamamu Bapa.
bangkit berdiri. Katakan bersamamu Bapa, ku lewati bersamamu Bapa. Ku lewati semua musik mengalun dengan lembut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jika ada di antara kita sedang putus asa hari ini, kita harus menanamkan satu prinsip, bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas umatnya. Atas hidupmu selalu ada. Tuhan punya rencana pada masing-masing umat. Dan rencana itu tidak akan pernah ada yang gagal dalam hidup. Itu sebabnya sekalipun kau sekarang ada di dalam sumur penderitaan, di dalam lembah masalah yang terus bertubi-tubi datang kepadamu, kau harus memandang kepada Tuhan. Di sana ada rencananya yang sedang menanti engkau. Mungkin ada di antara kita yang sekarang sedang putus asa dalam hidup ini, dan seolah-olah kita tidak sanggup lagi menghadapinya. Mintalah penyertaan Tuhan. Yang tak mungkin bagimu, sangat mungkin bagi Tuhan. Mungkin banyak hal yang kita tidak bisa sanggup lagi menghadapi, sehingga kita berpikir lebih baik aku tidak jadi, lebih baik aku cari jalan yang lain, lebih baik aku berpikir yang simple saja. Tapi Yusuf tetap bersabar. Meskipun dia keluar dari penderitaan dari saudara-saudara, tetapi dia masuk ke satu penderitaan yang baru, di mana dia akan menjadi budak. Dia tetap bersabar karena dia tahu ada Tuhan yang menolong dia. Yang kedua, dia selalu hidup dalam penyertaan Tuhan. Maka orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan akan mewarnai kehidupannya adalah keberhasilan demi keberhasilan. Jangan malas engkau melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Setiap hari minta, setiap hari mohon, setiap hari datang kepada-Nya. Katakan kepada Dia, Bapa, ini tanganku, pegang tanganku, pegang hidupku. Kendalikan aku Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, supaya hidupku tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Aku bisa berjalan terus dalam kebenaran, supaya sampai aku kepada apa yang Kau janjikan. Dan yang ketiga, setiap ucapan Tuhan akan digenapi menjadi sebuah kenyataan dalam hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, apapun pergumulan kita hari, jangan putus asa. Percayalah pada Tuhan, jangan putus asa. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat kedua tangan, sambil bersama-sama kita berkata, bersamamu Bapa, lihat kami ya Tuhan, ku lewati semua perkenanmu ya, teguhkan hatiku.
GBI Bethlehem yang ada di Grand Forest, biarlah hidup dalam tuntunan Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam perlindungan Tuhan. Baringkan kami di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Karena dengan demikian kami menyadari Engkaulah gembala kami yang baik. Setiap persoalan kami ada jalan keluarnya. Setiap masalah kami ada solusinya daripada Tuhan. Karena itu buat kami tidak usah takut dan putus asa. Biarlah kami semangat dan optimis. Meskipun sekarang kami mungkin masih ada di dalam lembah penderitaan. Untuk sampai kepada janji Tuhan masih lama rasanya. Kami harus bersabar. Karena kesabaran itulah yang akan membuat kami menikmati buah yang manis daripada kesabaran kami. Tuhan berkati, jika ada di antara kami yang sakit, sembuhkan kami. Jika ada di antara kami yang punya masalah, beri kami jalan keluar. Jika ada di antara kami yang sedang mengalami persoalan-persoalan, Allah menjadi sumber jawaban. Karena itu Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya kasih dan setiamu Tuhan ada pada kami. Lihat umat-umatmu yang terus mengandalkan Engkau. Lihat umat-umatmu yang terus berserah kepadamu. Supaya hari ini kami semua menerima berkat, menerima janjimu dalam hidup kami. Pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, damai, sejahtera datangnya dari Roh Kudus, dilimpahkan atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.